Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar seluruh anak-anakku kelas 3 yang solih dan solihah? Semoga kalian semua baik-baik saja, sehat walafiat, dan semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan Bu Lina pada mata pelajaran tahfiz. Untuk pertemuan hari ini tahfiz akan melanjutkan bacaan surah Al-Lail ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan pertemuan hari Kamis kemarin kita sudah murojaah ya, atau membacakan bacaan surah Al-Lail ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan sebelum mulai pelajaran, terlebih dahulu kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian perhatikan ya nak ya. Di sini ada tayangan surah Al-Lail, dan sebelum Bu Lina membacakan bacaan surah Al-Lail ayat yang ke-16 sampai dengan ke-17, Bu Lina akan murojaah terlebih dahulu atau mengulang kembali bacaan surah Al-Lail ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Coba kalian dengarkan baik-baik ya nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqat dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazzu la yaslaha illal ashqa. Dan berikutnya di sini ada bacaan surah Al-Lail ayat yang ke-16. Sebelum Bina membacakan bacaan surah Al-Lail ayat yang ke-16, Bina akan menyebutkan huruf hijaiyah yang terdapat di dalam surah Al-Lail ayat yang ke-16. Untuk kata yang pertama, di sini ada huruf alif, lam, zal, ya. Alif berharokat fathah, lam berharokat tasydid, kemudian berharokat fathah, zal berharokat kasroh, dan ya berharokat sukun. Maka dibaca allazi. Kemudian kata yang kedua, di sini ada huruf kaf, zal, ba. Kaf berharokat fathah, zal berharokat tasydid, kemudian berharokat fathah, dan ba berharokat fathah. Maka dibaca kadzdzaba. Kita ulang dengan kata yang pertama ya. Allazi kadzdzaba. Terakhir, di sini ada huruf wawu, ta, wawu, lam, alif lainah. Wawu berharokat fathah, ta berharokat fathah, wawu berharokat fathah, kemudian lam berharokat tasydid dan berharokat fathah tegak. Maka dibaca watawalla. Kita gabung dengan kata yang pertama ya. Allazi kadzdzaba watawalla. Allazi kadzdzaba watawalla. Terjemahannya adalah yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Kemudian berikutnya bacaan surah Al-Lail ayat yang ke-17. Untuk kata yang pertama di sini ada huruf wawu, sin, ya, jim, nun, ba, ha, alif. Wawu berharokat fathah, sin berharokat fathah,
ya berharokat dhammah, jim berharokat fathah, nun berharokat tasydid kemudian berharokat fathah, ba berharokat dhammah, ha berharokat fathah, dan alif tidak berharokat, maka alif tersebut berharokat sukun. Dibaca wasayujannabuha. Kita membaca per kata terlebih dahulu ya Nay ya. Kemudian berikutnya di sini ada huruf alif, lam, alif, ta, qaf, alif lainah. Alif dan lam berharokat sukun, alif berharokat fathah, ta berharokat sukun, dan qaf berharokat fathah. Maka dibaca atqo. Kita gabung ya. Wasayujannabuhal atqo. Wasayujannabuhal atqo. Terjemahannya adalah dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa. Bagaimana kalian bisa membacanya ya Naya? Dina ulang lagi untuk bacaan surah Al-Lail ayat yang ke-16. Allazi kadzdzaba wa tawalla wasayujannabuhal atqo. Shadaqallahul azim. Dan berikutnya di sini ada hukum tajwid dari surah Al-Lail ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Untuk yang pertama, di sini ada kata allazi. Nah, yang digarisbawahi itu adalah huruf ya yang berharokat sukun, di mana huruf sebelumnya adalah huruf zal yang berharokat kasroh. Maka hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Kemudian yang kedua, wa tawalla. Nah, di sini huruf lam yang berharokat fathah tegak, maka hukum tajwidnya itu sama, yaitu mad tabi'i. Kemudian yang ketiga, wasayujannabuha. Yang digarisbawahi itu adalah huruf nun yang berharokat tasydid, maka hukum tajwidnya itu adalah tajibul gunnah. Yang keempat, wasayujannabuhal atqo. Yang digarisbawahi di sini adalah huruf alif lam yang berharokat sukun, di mana huruf setelahnya itu adalah huruf alif yang tidak bertasydid, maka hukum tajwidnya adalah alif lam qamariyah. Dan terakhir adalah kata al-atqo, di mana huruf qaf yaitu huruf setelahnya adalah huruf alif lainah ya. Maka hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Bagaimana kalian sudah paham ya Naya? Dan tugasnya adalah kalian hanya menulis surah Al-Lail ayat ke-16 sampai ayat yang ke-17 beserta terjemahan dan hukum tajwidnya di buku tugas tahfiz kalian. Jangan lupa nanti hasil tulisan kalian foto dan kalian buat kolase. Nanti kalian kirim ke guru kelas kalian masing-masing. Dan sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan ingat ya Naya, untuk tetap selalu mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.